Di usia 26 tahun, Ria Ricis dan Teuku Ryan sudah siap menjadi manten. Setelah menggabungkan adat Jawa, Palembang, dan juga Aceh dalam acara lamaran, mereka ingin menggelar pesta resepsi dengan balutan nuansa internasional. Tapi belum resmi menjadi suami Ricis. Kabar miring menimpa Ryan. Kabarnya, tim kreatif Ricis mendadak kurang solid dan nyaris pecah sejak kehadiran Ryan. Bagaimana keluarga Ricis menanggapi kabar miring itu? Bakal menjadi wali nikah. Apa saja nasihat paman Ricis untuk sang keponakan tersayang? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Sosok Teuku Ryan mendadak terkenal setelah memacari YouTuber Ria Ricis. Sejumlah netizen bahkan menyebut Ryan yang akrab disapa Abang TR sekarang lebih hits dari salah satu raja sinetron di akhir tahun 90-an, yaitu Teuku Ryan, suami artis Vira Yuniar. Bahkan belakangan, banyak netizen dan penggemar berat Ricis menyebut Ryan mirip dengan aktor Boy Hamzah yang pernah menjadi salah satu aktor laris di jagat film layar lebar. Karuan saja Boy meradang di media sosial, tak suka dibanding-bandingkan dengan Ryan. Terlebih ia merasa beda generasi dengan Ryan dan menapaki tangga popularitas dengan karya demi karya, bukan dengan sensasi kisah cinta. Lantas, bagaimana Ricis dan keluarganya menanggapi kontroversi sosok Ryan yang dituding pansos oleh sebagian netizen? Jika Ryan, anak pengusaha tajir Aceh dan sukses meretas usaha properti sendiri, mengapa harus pansos pada sang calon istri? Benarkah pakar mikroekspresi bisa menguak ketulusan cinta Ryan? Saya tidak melihat adanya sebuah hal yang pura-pura di antara mereka. Walaupun ya ada yang agak lebay-lebay sedikit buat saya loh ya, ini menurut saya kan saya juga berhak aja punya pendapat gitu. Buat saya agak lebay-lebay dikit gitu yang soal misalnya berbalas gombalan-gombalan gitu segala macam gitu. Biar apa? Biar kontennya seru gitu aja. Ya sah-sah aja. Tapi selain itu mereka, saya tidak melihat sekali lagi ada pura-pura di antara mereka. Kalau dibilang bahwa pansos itu adalah misalnya ada orang terkenal terus bikin kasus supaya ikutan terkenal gitu, jawabannya tidak. Tetapi kalau bahwa ini Ria Ricis itu content creator yang sudah dikenal gitu ya, dan kemudian ada calon suaminya diajakin untuk bisa punya channel juga dan dikerek dan atas sepengetahuan dan sepersetujuannya sama Ria Ricis, jawabannya iya. Buat saya itu suatu hal yang masuk akal, biar double income-nya bos, kan gitu ya. Nah kalau ada yang protes, ya tinggal nggak usah nonton. Kalau nggak ada yang nonton, mereka juga nggak akan bikin konten. Ryan udah pasti kayaknya tulus ya sama Ricis. Baik juga. Kalau aku sih sebagai cowok ngeliatnya gimana ya, baru pertama kali ketemu kayak ya ini anak kayak TV-able banget sih guys. Nggak, maksudnya TV banget mukanya gitu, kayak ya gimana sih, cocok lah gitu, dia ganteng terus juga baik. Awalnya aku pasti nanyain, kamu udah yakin gak sama ini orang gitu. Karena kan kan untuk seumur hidup. Dia apalagi sempat cerita gitu kan sama aku, tapi kamu udah yakin kan sama ini, udah benar-benar fix kan? Iya Cak, aku yakin, tapi menurut aku sendiri juga Rian anaknya baik, jadi aku lebih kayak ngedukung gitu sih. Iya, cinta Ryan terhadap Ricis seolah tak perlu diragukan lagi. Janur kuning siap melambai menandai hari bersejarah dalam perjalanan cinta Ricis dan Ryan. Namun benarkah menjelang hari H, Ricis enggan menjalani tradisi pingitan? Nanti pastinya ya kita nanti akan ada pingitan lah ya, biasa seminggu sebelum hari H ya. Sebenarnya kalau misalnya adat segala macam ya memang tetap kita menjaga antara anak manusia begitu ya, dua orang anak manusia ya seperti orang yang masih belum sah gitu.
Jadi yang namanya harus jaga jarak, harus seperti orang yang memang belum berkeluarga ya, belum menikah kan. Tapi saya yakin kedua orang ini, Icis dan Bang TR ini, Teuku Ryan ini bisa menjaga hal-hal yang lain lah gitu ya. Ya, 2 pekan lagi, tepatnya 12 November mendatang, Ricis dan Ryan akan mengucapkan ijab kabul di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Oki Stiana Dewi mengungkapkan, kedua mempelai dan segenap keluarga tinggal setor badan untuk fitting busana. Akad nikahnya di sini terjadwal pada tanggal 12 November 2021 jam 14.00 di Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Insya Allah Ricis akan menikah dalam beberapa waktu lagi. Segala macam persiapan alhamdulillah sudah beres. Masalah baju, masalah tamu undangan itu juga udah beres sebenarnya. Kemudian apalagi masalah berkas-berkas juga sudah beres. Jadi sebenarnya tinggal menunggu waktu saja, sebetulnya seperti itu. Pengisi-pengisi acaranya juga sudah dihubungi, sudah beres. Sahabat gue, Ria Ricis, dia mau melangsungkan akad beserta sama resepsinya. Kemarin-kemarin udah beberapa waktu lalu dia ngabarin gue, udah ngasih tanggalnya juga. Yang pasti gue hadir di resepsi gitu. Untuk akad gue nggak berhalangan hadir. Yang pasti gue resepsi akan hadir, yang pasti juga groomsman menemani Ricis sama teman-teman yang lain juga. Aku datengnya resepsi sih, 13 iya bener. Udah nyiapin kado belum tuh buat hari kebahagiaannya Ricis? Kalau kado, aku rahasia, aku nggak mau ngebuka di sini. Itu kan nanti ngasihnya juga nggak mau langsung di depan, di belakang aja kadonya ya kan. Surprise gitu ya? Surprise aja. Namun, menjelang momen spesial itu tiba, tim konten kreatif Ricis yang semula dijadwalkan merekam serba-serbi kemeriahan pesta, lalu mengemasnya dalam sebuah konten, dikabarkan mengalami perpecahan. Dua tangan kanan Ricis diisukan resign mendadak karena sudah kurang sreg dengan cara Ricis memimpin bendera ofisial. Benarkah profesionalitas Ricis berubah pasca dipengaruhi Ryan? Diki kasihan dia ya. Bang Diki nggak lama lagi. Dia nitip ya yang gantiin aku di sini. Dia gantiin aku di RO. Ya aku udah nggak di sini. Aku cuma mau infoin, jangan pernah sangkut pautin hubungan aku sama Icis lagi ya. Karena kan gini, aku kan sama Icis kan sahabat ya kan. Jadi nggak ada sangkut paut sama hubungan yang lain. Sekencang apapun kabar angin menerpa, Ricis dan Ryan sudah hakul yakin untuk menunaikan sunnah Rasul, menyegerakan menikah karena sudah siap dan mampu. Ricis siap membuka lembaran hidup baru dan menutup kisah usang yang kadang terasa pahit dikenang. Ricis rela menjual rumah lamanya di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan karena kabarnya ia ingin mengubur kenangan bersama sang mantan pacar yang pernah tersemai di rumah itu. Sudah bukan rahasia lagi, rumah Ricis yang juga menjadi base camp channel YouTube-nya sering didatangi sang mantan pacar. Terlebih saat Ricis berpacaran dengan sesama aktor dan YouTuber Haris Firza dan Wildan Alamsyah yang pernah menjadi editor di tim kreatifnya. Bahkan Ricis pernah menangis ketika menemukan foto wanita lain di dompet Wildan. Lalu benarkah sebelum menjual rumah lama, Ricis juga membuang benda-benda yang terpajang di rumah itu karena hanya akan membangkitkan luka? Kalau dibilang menyesal, tidak perlu kita sebut menyesal, karena kalau kita sebut menyesal berarti kita tidak mensyukuri apa yang sudah pernah kita lalui gitu ya. Tapi semua yang kita lalui bersama dulu itu banyak sih pelajaran buat kita masing-masing pastinya, biar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Malah mengharapkan nggak ada curhat-curhatan, karena biasanya kalau curhat itu lebih kayak menyembunyikan sesuatu yang mau disampaikan ke orang, jadi kayak lebih better dia nggak curhat, berarti nggak ada apa-apa. Yang jelas yang saya pernah ingat adalah Ricis mengimpikan ada seorang pria yang bisa membimbingnya, yang bisa menuntunnya, mendidiknya,
yang menjadi imam di keluarganya. Ya, 2 pekan mendatang Ricis akan diboyong Rian ke rumah yang baru. Rumah 2 lantai yang menjadi istana cinta mereka. Lagu November Rain boleh saja membangkitkan memori luka hati Ricis akibat dikhianati sang mantan pacar. Tapi, ia sudah punya kidung pengantin yang tentu saja jauh lebih bermakna bagi dirinya dan Rian. Lagu itu diciptakan oleh musisi Rika Ruslan dalam balutan nuansa religi yang ringan dan mudah dicerna berbagai kalangan. Rika, kalian ternyata bisa menjadi penyanyi yang sejujur dan sebenarnya. Setelah 6 jam ya guys. Ini lagu ciptaan Teh Rika dan di-lead langsung sama beliau. Aku waktu itu memang saya suka bangun malam lah ya untuk bersembahyang gitu. Saya tahajud malam terus karena memang niatnya aku pengen bikinin lagunya yang sakral dan memang untuk akad nikah, karena buat saya itu akad nikah itu lebih pentingnya daripada persepsinya gitu. Dan dimana orang tuh resepsi semuanya berhura-hura, bersenang-senang, akad itu jarang sekali orang menyenandungkan sesuatu yang membunyikan bagaimana pentingnya satu pernikahan gitu. Akhirnya aku buka Quran, keluarnya surat Ar-Rum. Keluarkanlah ayat tentang manusia yang berpasangan dan bagaimana Tuhan ingin menjadikan semua manusia berpasangan dan bahagia dalam sakinah mawaddah dan warahmah. Pernah kulihat lukisan cantik 7 bidadari dari langit. Namun saat kulihat dirimu, cantikmu mengalahkan